Ya, rekan-rekan jurnalis dari CNBC Indonesia sempat langsung berkunjung di pembukaan World Expo Osaka. Tim kami yaitu Andi Shalini, lalu juga Michael Jeffriando, baru saja pulang dari Osaka. Nah, kira-kira di kesempatan kali ini cukup sebagai bentuk silaturahmi, sekalian bertanya-tanya oleh-oleh apa nih ya dari World Expo Osaka, terutama setelah melihat pavilion Indonesia di World Expo Osaka. Kita akan mengulasnya langsung bersama dengan rekan baik saya, Managing Editor CNBC Indonesia, Michael Jeffriando, dan juga Anchor CNBC Indonesia, Andi Shalini. Mas Michael dan Sasa, halo. Selamat bergabung di Editor's View CNBC Indonesia. Oleh-olehnya apa nih dari Osaka? Bukan ini ya, bukan Tokyo Milk Cheese ya. Tapi kira-kira apa sih yang seru di sana gitu? Apa Dan yang pasti kalau dari saya sih oleh-olehnya adalah pengalaman yang sangat berharga gitu ya. Karena mungkin kalau tidak langsung di sana saya tidak bisa mungkin langsung merasakan kebanggaan pada Indonesia. Karena di sana ini kan merupakan acara yang cukup bergengsi, 150 negara ini hadir untuk menunjukkan masing-masing seperti apa sih pavilion mereka. Tapi ini kan tidak hanya pavilion saja ya Mas Michael ya, tapi ini juga menjadi jendela bagi Indonesia untuk bisa menunjukkan apa sih kekayaan Indonesia, kekayaan budaya Indonesia, dan juga bagaimana harmonisasi antara alam, budaya ini bisa menjadi modal bagi Indonesia untuk menuju Indonesia Emas 2045. Sesuai dengan tema yang tadi disampaikan nih, memang designing a sustainable growth and sustainable future gitu ya. Dan menariknya memang ini World Expo adalah sebuah expo yang memang dilakukan bergilir gitu ya. Dari lokasi-lokasi sebelumnya, kita ingat juga Osaka Expo sebelumnya pernah dilakukan di Dubai. Dan sekarang ini Expo dilakukan di Osaka, dan memang secara 5 tahunan ini memiliki tema tersendiri, dan beragam negara, ratusan negara ini berlomba-lomba menunjukkan showcase yang terbaik atas negaranya gitu ya. Indonesia itu Designing Future and Harmony kalau tidak salah temanya, dan juga negara-negara lain. Nah, tapi yang menarik untuk Pavilion Expo di Indonesia sendiri ini kira-kira apa nih, Sasa? Ya, kalau saya sih yang pasti kita udah ke Pavilion Expo mana aja? Sudah ke beberapa negara, tapi yang pasti hati saya masih jatuh ke Pavilion Indonesia sih. Ya pastinya ya. Pasti sekali, gitu karena ketika hadir opening itu benar-benar antusias masyarakat ternyata sangat tinggi. Apalagi saat itu juga rintik hujan menghujani seluruh pavilion sehingga itu sangat dramatis. Saat openingnya ada sebuah tarian, kemudian para pengunjung tidak hanya dari Indonesia tapi bahkan berbagai negara, itu membuat tampak para pengunjung yang lewat tuh terhipnotis dengan penampilan yang ditawarkan. Pada saat itu yang opening hanya Pavilion Expo Indonesia saja atau seluruh pavilion? Jadi seluruh pavilion, ada beberapa yang melakukan opening pavilion, dan saat itu Indonesia salah satunya di siang hari. Dan artinya ini juga cukup membanggakan gitu, di antara berbagai negara yang melakukan opening pavilionnya, ini Pavilion Indonesia ternyata mencuri perhatian para pengunjung. Dengan antusiasme yang betul, apalagi pavilion ini kan World Expo Osaka ditargetkan sekitar 2,8 sampai 3,5 juta pengunjung. Jadi bisa dibayangkan betapa banyak sih pengunjung dunia yang mampir untuk berkenalan ataupun melihat, mengenal langsung bagaimana kekayaan budaya Indonesia. Kalau Mas Michael gimana nih? Mas Michael kira-kira gimana nih Mas? Apa yang dilihat di sana nih Mas? Apa yang menarik? Iya, karena ini World Expo di Osaka ini lebih menunjukkan tentang masa depan dunia ya. Jadi memang sangat ditonjolkan sekali apa yang terjadi, apa yang akan kita rasakan di masa depan nanti. Kita hidup akan seperti apa, entah itu berhubungan dengan robotik, terus alamnya seperti apa, terus apakah budaya-budaya akan hilang tergerus oleh teknologi. Nah, itu ditampilkan di sana. Tidak cuma Indonesia, banyak sekali pavilion dari negara-negara lain termasuk perusahaan juga menampilkan kira-kira seperti apa sih rumah nanti masa depan seperti apa, terus hidup bersosialisasinya nanti seperti apa, termasuk tempat tidur. Ada tempat tidur masa depan namanya yang memang di set sesuai dengan kebutuhan untuk mengurangi stres, gimana kita tidurnya lebih nyenyak gitu. Itu dijelaskan dengan sangat rinci di beberapa pavilion. Jadi untuk datang ke sana melihat secara langsung itu pasti bikin kita terkesima lah pasti. Ya, dan juga memang karena ini World Expo ini dilakukan setiap 5 tahun, jadi pastinya ada rasa momennya tuh rare juga ya, langka juga gitu untuk kita ke sana ke World Expo dan melihat seperti apa sih setiap tahunnya. Jadi setiap 5 tahun ya. Setiap gitu 5 tahun. Jadi memang menarik sekali untuk disaksikan ya. Iya, Jepang sepertinya juga mempersiapkan ini dengan sangat matang gitu ya. Sangat matang dan sangat impresif gitu ya, kalau kita misalkan nggak tahu, ini tuh diselenggarakan di namanya Pulau Yumeshima. Jadi pulau buatan, jadi kalau mungkin orang nggak tahu, ini kayak daerah biasa aja gitu. Iya betul sekali, dan kalau kita lihat juga konstruksinya memang untuk World Expo sendiri, jadi ada pagarnya gitu, pagar laut
Grand yang Ring benar-benar, Grand Ring namanya. berputar itu seperti itu. Dan juga nanti kita akan bahas juga untuk khusus untuk Pavilion Indo Expo-nya. Jadi banyak juga kita mendengar review positif gitu ya dari Pavilion Expo yang telah hadir di sana. Kita nanti akan ulas lebih dalam bersama dengan Managing Editor CNBC Indonesia, Michael Jeffriando dan rekan saya Andi Shalini sesaat lagi.